Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Tim Reskrim Polres Donggala menangkap pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang ke jurang. Polres Toja Una-Una menangkap seorang pengedar sabu-sabu yang sudah lama menjadi target operasi. Upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2025. Tenaga kerja di Sulawesi Tengah patut bergembira. Upah minimum provinsi alias UMP di Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 naik menjadi Rp2.915.000. Angka ini mengalami kenaikan 6,5% dari UMP tahun sebelumnya. Kenaikan UMP ini mengacu pada regulai Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang upah minimum tahun 2025. UMP Sulawesi Tengah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.736.698. Kenaikan UMP ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2025 mendatang. Selain UMP, Dewan Pengupahan Sulawesi Tengah juga menetapkan ketentuan baru berupa upah minimum sektoral provinsi alias UMSP 2025. Adapun dua sektor tersebut adalah pertambangan dan penggalian dengan angka Rp3.2.450 atau sebesar 3% dari UMP 2025 dan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebesar Rp2.973.300 atau 2% dari UMP 2025. Untuk kabupaten kota berdasarkan Permenaker 16 tahun 2024 di mana setelah closing date-nya provinsi tanggal 11 Desember dan kabupaten kota tanggal 18 Desember tahun 2024, maka mulai tanggal 12 teman-teman kabupaten kota itu sudah mulai running kecuali Kabupaten Banggai yang insya Allah pelaksanaan penetapannya di tanggal 15 Desember. Dengan ditetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral tahun 2025, ini tentunya menjadi jaring pengaman bagi peningkatan pekerja buruh di Sulawesi Tengah serta menjaga iklim investasi agar tetap harmonis dan kondusif di Sulawesi Tengah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Dewan Pengupahan Sulawesi Tengah juga merilis besaran upah minimum kota. Beberapa daerah telah menetapkan jumlah besaran UMK, sementara sebagian lainnya mengacu pada UMP Provinsi Sulawesi Tengah. Beragam harapan dan tanggapan masyarakat terkait naiknya UMP dan UMK. Harga barang dan jasa juga kan semakin lama semakin naik juga. Jadi kalau untuk UMP yang segitu mungkin masih kurang, apalagi untuk perempuan juga yang banyak kebutuhannya sama jenis pekerjaannya juga sih. Kurang lebih 4 juta mungkin ya bagusnya, karena ya kembali lagi perempuan Kak, banyak sekali kebutuhannya di rumah juga, ya di luar juga. Kalau untuk pribadi masih ya sedikit lagi dinaikkan untuk pribadi, masih kurang, apalagi kalau dibilang masalah pertumbuhan di Palu saya perhatikan sudah mulai naik. Jadi kalau untuk masalah itu untuk masalah kenaikan yang terakhir ini yang saya dengar itu masih kurang sedikit lagi. Idealnya berapa? Idealnya kalau untuk saya pribadi UMP-nya itu dia 3,2 atau 3,1. Pertimbangan apalagi dengan biaya pokok atau biaya kehidupan lah masalahnya, itu pasti akan naik juga, berdampak ke situ. Besaran angka upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah tersebut telah dibahas dan ditetapkan melalui rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin 9 Desember 2024 lalu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.
Puluhan warga Kota Palu menyerbu pameran bursa kerja yang digelar di halaman SMK Negeri 1 Palu Rabu pagi. Bursa kerja kali ini memberikan kesempatan kepada para alumni sekolah menengah untuk mendaftarkan dirinya sebagai pekerja. Kesempatan juga dibuka untuk masyarakat umum sekota Palu. Bursa kerja yang diinisiasi SMK Negeri 1 Palu kali ini menyediakan sedikitnya 12 perusahaan penyedia kerja. Para pelamar kerja bisa langsung mengajukan lamaran kerjanya dengan menunjukkan CV dan berkas-berkas persyaratan. Sebagian perusahaan bahkan langsung melangsungkan sesi wawancara kerja. Bursa kerja kali ini disambut antusias masyarakat, utamanya para pemuda dan lulusan baru, baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Program ini memberikan kesempatan yang baik, apalagi peluang mencari kerja yang semakin sempit dengan banyaknya penduduk di Kota Palu. Tidak juga memberikan hanya kesempatan pada alumni, tapi pada semua yang akan masuk. Jadi seperti yang datang hari ini, jadi di samping perhotelan, ada juga BUMN, juga ada dari pendirian untuk kafe dan sebagainya. Jadi barista kafe ya, untuk persiapan kafe-kafe. Jadi ini sesuatu yang luar biasa karena disinilah anak-anak daripada bingung mencari kerja di mana, dengan job fair ini sudah ada tempat disediakan ya tentunya oleh SMK Negeri 1. Para pelamar mengaku terbantu dengan adanya pameran bursa kerja tersebut. Tak jarang di antara mereka sudah menyiapkan dirinya untuk melamar pekerjaan di perusahaan impiannya. Ada pula yang masih melakukan survei dan pertimbangan. Untuk mempermudah mencari kerja di Kota Palu, karena di Kota Palu kan sulit pekerjaannya. Jadi dipermudah lah. Bersyukur ya Kak, karena adanya job fair ini membantu para fresh graduate atau para pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Bursa kerja digelar selama 2 hari, 11 sampai 12 Desember 2024. Program ini memang rutin dilakukan SMK Negeri 1 Palu sebagai salah satu SMK pusat keunggulan di Kota Palu. Diharapkan bursa kerja ini dapat menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Hari Natal dan Tahun Baru tinggal 2 pekan lagi. Berbagai persiapan dilakukan oleh umat Kristiani di berbagai daerah. Tak terkecuali di Kota Palu, Sulawesi Tengah, masyarakat menyambutnya dengan menjual pernak-pernik Natal. Penjualan pernak-pernik Natal di Kota Palu mulai ramai dijual sejak sepekan terakhir. Seperti terlihat di Jalan Gajah Mada dan Jalan Gatot Subroto Palu, toko-toko yang mulai menjajakan pernak-pernik Natal mulai dari lampu-lampu, pohon Natal, kado Natal, lonceng Natal hingga Santa Claus. Model dan ukuran yang dijual pun bervariasi. Demikian pula harga dijual mulai Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Penjual pernak-pernik Natal kebanjiran pengunjung sejak awal Desember ini. Untuk pohon Natal sendiri kita sudah mulai dari akhir November sampai sekarang. Sekarang kita masih ada di puncak penjualan pohon Natal sampai minggu depan, sampai sekitar tanggal 20. Pernak-pernik tetap di warna merah gold, terus kayak pita-pita kita semua lengkap sekali, dari varian yang serat, aneka bentuk, aneka warna, motif kita semua sediakan. Para pembeli pun senang bisa mendapatkan pernak-pernik Natal dengan beragam model. Mereka bukan hanya warga Kota Palu, tapi juga datang dari luar kota seperti Kabupaten Sigi, Donggala, dan Kabupaten Poso. Paling kayak lampu-lampu, hiasan-hiasan pohon Natal, tirai-tirai, pokoknya yang begitu-begitu saja. Penjualan pernak-pernik Natal ini diperkirakan mencapai puncaknya menjelang Hari Natal 25 Desember. Selain Hari Natal, warga juga mempersiapkan acara Tahun Baru 2025. Zalika Syalsabila melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi, Tabe.